Menyampaikan nanti teman-teman ketika dapat surat suara cara mencoblosnya bagaimana. Surat suara yang tes nah dikurang dekat Bu. Yang dianggap sah atau tidak sah seperti apa? Baik, lanjut Pak Abi. Nah, surat suara dinyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, yang pertama, surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPSLN. Jadi surat suara itu lihat Bu, ada tanda tangan dari Ketua KPPSLN-nya atau enggak. Jadi kami akan pastikan bahwa semua yang dikirim sudah tertandatangani oleh Ketua KPPSLN masing-masing. Nah, berdua. Oke. Karena yang pertama itu ternyata berubah. Jadi untuk surat yang terbaru itu harus ditandatangani oleh Ketua PPLN dan KPPSLN. dua ya, berarti tanda tangannya dua ya. Baik. Kemudian tanda coblos pada nomor urut, foto nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik, nanti akan kita lihat di gambar lebih jelasnya. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar. Ketentuan suara dianggap tidak sah kalau tidak ada menemukan surat suara yang terdapat tulisan atau catatan lain atau coret-coretan, ya tulisan I love you atau dicoret-coret, disilang-silang. Cium ada lipstiknya. Tidak sah, atau dicium lipstik nggak boleh ya. Ya, Saya catat, saya tambahin antara tercoret dengan mencoret berbeda ya. Karena bahayanya kalau pakai pos di rumah kan tidak punya paku. Nah, mungkin kebanyakan pada pakai pena kan. Nah, maka kalau nanti tercoret mungkin ya kita lihat. Tapi kalau coretan kayak karena calonnya suka I love you gitu. Tapi kalau hanya seret saja karena faktor nyoblos tidak sengaja. Oke, baik. Dalam hal Ketua KPPSLN menemukan surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos. Nah, alat coblos itu setingkat paku ya besarnya ya Bu ya. Jadi jangan pakai jempol di coblos, itu kegedean ya. Atau misalnya gunting dilubangi pakai gunting. Ya itu kegedean. Jadi pokoknya lubangnya sebesar setingkat paku yang standar ya. Obeng ya juga. Kalau obengnya kecil nggak apa-apa. Ya obeng kecil nggak apa-apa. Pisau nggak boleh pisau ya. Linggis sama lagi nggak boleh. Oke. Nah, kita lihat Bu ya. Kita lihat. Tadi kan kata-kata. Sekarang ini gambarnya biar lebih jelas. Oke, lanjut Pak Abi. Nah, kalau lanjut lagi Pak Abi, Pak Abi, Bu Ani, ini sah atau tidak sah? Tidak sah. Kenapa? Kenapa nggak sah? Ada seret. Oh, ini paku ya Bu ya, ini paku. Kalian jawabannya adalah? Ini gambar paku. Coba Bu Ani. Jawabannya adalah? Klik lagi Bu Ani. Sah ya. Sah. Kenapa? Karena kita mencoblos masih di dalam kotak. Ya, lagi Bu Ani. Nah, ini pasangan calon yang bersangkutan. Yang sah adalah gambar kotak yang kita coblos. Ya, baik itu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Di salah satunya saja. Jadi misalnya dicoblos pas nomor urutnya atau pas gambar calonnya atau nama partainya itu tetap sah karena di dalam kotak. Yang penting masih di dalam kotak ya. Oke, lanjut Bu Ani. Terus. Nah, kalau ini sah? Oke, sah. Lanjut Bu Ani. Nah, kalau dicoblos 2 begini? Coba lihat Bu Ani. Ayo jawabannya. Terus Bu Ani, terus. Sah. Jadi intinya apa? Intinya bisa dicoblos 2 kali dalam kotak yang sama itu sah. Yang tidak sah adalah melubangi satu dengan yang lain. Nah, itu tidak sah. Jadi di satu kotak itu bisa beberapa lubang. Saking cintanya mungkin bisa. Ya. Kan ini ada pasangan capres cawapres. Orangnya ada 2 kan. Misalkan coblos capresnya, coblos cawapresnya juga, itu juga boleh. Ya, yang penting masih di dalam kotak yang sama, nggak salah kamar ya. Kalau salah kamar nggak boleh. Oke, lanjut. Terus, Bu Ani. Terus. Ini sah apa enggak? Lanjut Bu Ani, lanjut.
ini sah. Kenapa? Masih di area kotak. Meskipun mepet-mepet ya, ini dia sukanya mainnya minggir-minggir ya kan. Nah, itu masih sah. Tapi nanti ya teman-teman nggak perlu kayak gini lah, menyulitkan kita juga kan, nyoblos pas di garis ya. Oke, lanjut. Terus Wani. Terus, nah, ini sah? Nggak sah. Ini sudah jelas lah ya. Iya. ini mendua namanya mendua. Oke, lanjut Wani. Ini nggak sah. Terus. Sah nggak? Tidak sah. Oke. Terus, nah tadi capres dan cawapres. Sekarang partai dan anggota dewannya atau calegnya ya. Terus Wani? Oke. Sah nggak ini? Sah, karena dicoblos di gambar partainya ya. Oke. Nah, ini nanti suara teman-teman akan dimasukkan ke dalam partai. Jadi kan kalau kampanye partai politik itu kan ada kampanye partainya, masing-masing calon anggota dewan 1 sampai 10 ini kan juga mengkampanyekan dirinya sendiri kan. Coblos saya partainya ini nomor sekian dan saya urutan nomor sekian, nah gitu kan. Nah kalau ini suaranya akan masuk ke partai. Oke, lanjut Bu Ani. Terus. Oke, ini sah nggak? Sah. Oke. Sah nggak? Oke, Bu Ani. Ini sah, masih sah. Masih dalam satu kotak. Terus coba Bu Ani. Ini untuk siapa? Sah untuk partai. Nah, untuk partai karena dia mendua juga ini, calon legislatifnya itu ada 2. Jadi suaranya masuk ke dalam partai. Oke, lanjut. Oke, ini sah apa enggak? Tidak sah. Lanjut Wani. Terus sah. Sah untuk partai, Terus tetapi tidak sah untuk calon. iya, untuk partai lagi karena dia lebih dari 1 nyoblos calon legislatifnya. Oke, terus lanjut. Terus sah apa enggak? Sah. Sah untuk partai. Untuk partai ya, meskipun ada 3 gitu tapi masih dalam partai yang sama, itu masih dikatakan sah. Oke. Terus ini sah apa enggak? Oke, lanjut Wani. Ini sah untuk Sah. partai. Untuk Tapi tidak calon. partai. Karena dia masih di dalam kotak. Jadi kuncinya teman-teman, yang penting masih di dalam kotak. Dan 1 saja ya, enggak melebihi 1. Kalau 1 terus ke yang lainnya, nah itu nanti tidak sah karena beda partai atau beda capres. Oke, terus lanjut. Ini sah apa enggak? Sah, jelas ya, ini jelas sah untuk partai. Oke, terus lanjut. Terus, nah ini sah apa enggak? Sah. Untuk siapa? Untuk calonnya. Ya, misalkan yang Ini di garis. oh 3 garis, sorry. Di garis. Antara Ini 4 dan 5. Nah, Jadi harus jelas. dia posisinya nggak jelas, ya. Dia berdiri di mana itu? Di nomor 4 apa nomor 5 itu? Ternyata di tengah-tengah. Nah itu kita anggap nanti suaranya untuk partai. Tapi sah ya. Oke, terus Bani. Oh, tidak. Ini sah apa enggak? Ini nomor 7 kosong. Mungkin nanti ada begini. Untuk partai, karena mungkin nanti akan ada yang begini ya, misalkan dia mengundurkan diri di tengah jalan sehingga nomor urut sudah ditentukan, dia mengundurkan diri jadi kosong Atau meninggal dunia. atau meninggal dunia. Bisa jadi dalam beberapa hari meninggal dunia. Iya, betul. Oke, terus sah apa enggak? Sah. Untuk siapa? Untuk partai. Wah, udah pintar. Oke, terus Bani, sah. Untuk Oke, siapa? ini contoh yang tidak akan ada di Hong Kong karena semua partai ada calegnya. Ini hanya di Indonesia, ada juga yang tidak punya caleg. Oke. Mungkin yang apa namanya, kabupaten kota atau yang aksen gitu ya. Oke, terus
Sah apa enggak? Untuk siapa? Untuk calegnya, ya, untuk caleg. Oke, untuk calon anggota legislatifnya. Terus sah untuk siapa? Oke, untuk calonnya. Ya, karena ya dia partai dipilih tapi dia milih calegnya juga. Jadi yang dihitung adalah calegnya dan coblosannya cuma satu, kecuali tadi dua kan. Kalau dua kan ini nggak tahu kan pilih siapa, jadi masuk ke suara partainya. Jadi kalau teman-teman yang partai ini silakan nanti tentukan mau milih partainya saja atau kalau sudah ada yang kenal, sudah yakin itu siapa orangnya, ya boleh pilih calon legislatifnya, gitu ya. Kalau bingung, ya pilih partainya juga boleh. Terus. Oke, ini sah. Sah untuk siapa? Untuk calegnya. Untuk caleg yang nomor 6 yang dicoblos ya. Oke, terus. Ini sah apa enggak? Sah. Untuk siapa? Partai, betul. Untuk partai. Oke, terus. Sah apa enggak? Untuk iya, untuk calegnya karena masih dalam satu kolom yang sama, satu nama yang sama. Terus sah atau tidak sah? Sah untuk siapa? Untuk calon, karena yang ini kosong. Dia nggak ada nama kan, jadi memang dia milihnya yang nomor 3, calon nomor 3. Oke, terus ini sah nggak? Oh, ini jelas nggak sah ya. Oke, ini sah apa enggak? Nah, jelas nggak sah. Ini tadi yang diurek-urek ini ya. Terus ini nggak sah. Ini pakai korek api? Oke, tidak sah. Terus ini, apalagi 2 aja nggak boleh, apalagi lebih dari 2 kan? Oke, nah ini tentang sah tidak sahnya. Sekarang satu lagi Bu Ani yang siapa saja yang kita coblos. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Sambil menunggu saya menambahkan untuk sah tidaknya tadi pada awal harus ada tanda tangan Ketua PPLN dan KPPSLN. Nah, saya mohon supaya juga untuk para parpol memaklumi bahwa kalau saya harus tanda tangan 160.000 sekian dengan tanda tangan basah itu sulit, maka akan dicop gitu ya. Jadi yang penting sahnya itu betul-betul saya sadari itu yang saya. Jadi tanda tangannya pakai cop. Ya oke. Dicop ya karena itu teknis, nggak mungkin Romo bisa nggak dikirim-kirim. Oke, nah ini tadi kan sah nggak sahnya, terus kita nyoblos siapa? Nah kalau presiden, wakil presiden ada berapa pasang? 3 pasang ya, termasuk ini ada partai pengusungnya. Ini teman-teman juga harus tahu, ya harus tahu biar nanti diteliti, dilihat, dianalisa agar kita mantep mau pilih yang mana ya. Nomor 1, ini pengusungnya ini ada partai Nasdem, PKB, PKS. Nomor 2, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Bulan Bintang, sama Partai Garuda. Nomor 3, PDI, P3, Perindo, sama Hanura. Nah ini partai-partai pengusungnya. Capres-cawapresnya nomor 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Nomor 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terus Bu Ani. Nah ini partainya yang jumlahnya banyak, nanti surat suaranya lebih besar. Ini baru partainya saja, belum sama nama-nama calegnya. Jadi nanti bukanya gede ya. Oke, nah ini ada, ini nomornya setelah nomor 17, nomor 24. Ini yang kita coblos di luar negeri. Ya, kenapa nomor 24? Karena dia proses verifikasinya terakhir. Jadi nomornya tentukan setelah partai lokal Aceh. Ini nomor 24. Jadi nanti jangan bingung ya. Oke. Ini yang akan kita coblos dan tadi benar atau enggaknya atau sah tidak sahnya. Oke, silakan Bro. Saya mau menambahkan seperti yang sudah saya beritahukan bahwa kami PPSLN dan PPLN sedang menyortir
surat suara yang rusak dan tidak rusak. Nah, nanti para saksi tolong juga sepakat dengan kami bahwa sering kali kita temukan lipatannya itu tidak rapi, sehingga akhirnya ada sobek sedikit di pinggir. Nah, kami sepakat kalau sobek sedikit di pinggir tapi tidak melewati garis, itu tetap surat suaranya tetap oke. Tapi kalau udah melewati garis, ya kita akan masukkan rusak gitu ya. Atau lecek gitu ya. Kalau lecek sampai mengenai gambar tengah, maksudnya ke gambar calonnya, kita anggap rusak. Tapi kalau leceknya cuma di lipatan, ya nggak perlu. Lalu yang kedua, kalau sampai ada lubang, nah walaupun kecil gitu, kita akan sisihkan sebagai rusak gitu ya. Jadi nanti supaya saksi melihat itu ada lubang di luar coblosan atau tidak. Jadi kalau ada lubang sedikit saja, kita akan singkirkan sebagai rusak. Baik, itu aja kuncinya. Terima kasih. Oke. Nah, nanti yang pemilih pos jangan sampai ditahan lama-lama di rumah. Begitu nyampe, kemudian majikan sudah kasih, kita coblos, besoknya langsung kembalikan ke Dibawa tidur ya Pak ya. kotak Kalau pos. jangan ya Pak ya. Ya, atau hari itu juga ya, kalau nggak kelewat malam, masukin ke kotak pos atau antar ke kantor pos, biar nggak hilang atau rusak, timbangan rayap, basah segala macam gitu kan. Oke, baik, terima kasih. Begitu saya kembalikan ke Tepuk tangan untuk Ketua KPN Bapak Agustinus dan Pak Imam Bayhaqi. Sekali lagi mohon tadi pembicara